Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Nabi Habakuk menjadi representasi terkait tentang manusia pada umumnya, terkait tentang bagaimana menyikapi segala fenomena yang terjadi di dalam hidup ini. Banyak orang mempertanyakan di manakah Tuhan ketika hal ini terjadi, di manakah Tuhan ketika kejahatan semakin marak-maraknya, ketika ketidakadilan semakin nyata di dalam dunia ini, ketika hukum bisa diatur oleh segelintir orang, ketika orang-orang yang benar ditindas oleh mereka-mereka yang hidup dalam kelaliman. Habakuk ternyata melihat ini, dan pernyataan dari Habakuk itu ternyata direspon oleh Allah dengan mengatakan sesuatu hal yang sangat penting. Engkau tidak akan percaya jika aku menceritakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita harus lakukan dalam perjalanan hidup ini? Apakah kita harus memaksa Tuhan untuk bertindak dalam dunia kita saat ini? Tuhan mengetahui apa yang dia harus lakukan. Dia tidak perlu diajari oleh siapapun, tidak perlu ada yang menasihati Allah untuk melakukan apa yang dia harus kerjakan. Tuhan tahu tentang masa depan, dia mengaturkan banyak hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dan lihat, yang sedang dimaksud oleh Allah kepada Habakuk adalah, jika engkau melihat kelaliman telah terjadi di tengah-tengah bangsaku, Yerusalem yang seharusnya menjadi pusat kebenaran, menjadi tempat di mana maraknya ketidakadilan, aku telah menyiapkan satu bangsa dan akan menjadi bangsa yang besar. Dalam teks kita hari ini dikatakan bangsa itu adalah orang Kasdim, dan kita mengenal itu sebagai bangsa Babel yang sangat sadis. Bahkan ketika kita mencoba melihat dalam perikop yang pertama ini, kita melihat bahwasanya Allah menunjukkan atau mendeskripsikan tentang bangsa yang dipersiapkan ini. Kuda-kuda mereka melebihi dari macan tutul. Mereka punya prinsip untuk meratakan semua yang ada di hadapan mereka supaya rata seperti tanah. Itu prinsip yang dipegang oleh orang Babel. Tuhan mengatakan bahwa Allah telah menyiapkan satu bangsa yang besar, bangsa yang begitu jahat untuk menaklukkan bangsaku yang jahat ini. Rasional yang sangat penting yang kita lihat dalam teks kita hari ini adalah Tuhan bisa mengizinkan orang yang lebih jahat untuk menghakimi orang yang jahat. Jika banyak orang yang jahat di dunia ini, hal yang sangat menyayat hati mereka bukan ketika orang baik menjatuhkan hukuman kepadanya, tetapi jika ada orang jahat yang lebih jahat daripadanya menghakiminya atau menghukumnya di dalam dunia ini. Itu adalah penghakiman yang lebih sadis.
Bangsa Israel yang tidak mau dituntun oleh Allah lewat para hamba-hambanya yang sudah mengeraskan hatinya, tidak peduli kebenaran, Tuhan mempersiapkan bangsa yang sangat sadis bagi mereka. Mari Bapak Ibu merespon ini dengan baik. Karena kita tidak perlu bertanya-tanya Tuhan itu berada di mana, apa yang dia harus lakukan, dan lain sebagainya. Tugas kita adalah merespon semua yang terjadi ini dengan takut akan Tuhan. Bukan mengaburkan pandangan kita, bukan membuat sebuah statement yang mengaburkan iman, tetapi kita harus benar-benar hidup semakin takut akan Tuhan. Jika saudara memperhatikan banyak orang yang tidak hidup jujur, benar, dan adil, saudara jangan mengikuti mereka. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang berbeda dari mereka. Ingat satu hal, bahwa kita diselamatkan di dalam iman. Artinya adalah tetap percaya, senantiasa percaya. Itu adalah bagian hal yang akan mengikat secara menyeluruh aspek kehidupan, sehingga aku tidak akan menggabungkan diri, menyatukan diri, bahkan serupa dengan prinsip yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah memberikan respon kepada kami untuk dapat menyikapi segala yang terjadi di dunia ini. Jika kami melihat betapa maraknya ketidakadilan, ketidakbenaran, penganiayaan, Engkau telah menunjukkan kepada kami sebuah titik terang bahwa Tuhan mempersiapkan hal-hal yang tidak akan bisa dipahami banyak orang. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kami, supaya meskipun kami menghadapi berbagai macam ketidakadilan atau bahkan penindasan, karena kami setia kepada Tuhan, itu menjadi kebahagiaan bagi kami, karena Engkau adalah hakim yang adil. Terpuji Engkau, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.